And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. Jika digambarkan suasana saat ini, kita dihadapkan pada salah satu paradoks besar geopolitik modern. Di satu sisi kita dengar gencatan senjata, di sisi lain kita disuguhi diplomasi alot Amerika Serikat Iran yang dipenuhi intrik dan letupan artileri. Apakah gencatan senjata ini benar-benar damai atau hanya panggung strategi perang dua negara? Kami menghadirkan pengamat intelijen dan terorisme Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada pakar militer dan pertahanan Susaning Tias Nevo Kertopati. Selamat sore Bu Nuning, selamat sore Pak Stanis. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Bu Nuning terlebih dahulu. Bu Nuning, kalau kita mengikuti perkembangan dari hari ke hari, kemarin Trump bilang shot and kill, hari ini dia bilang best deal atau dia ingin everlasting deal sambil berkata dia tidak terburu-buru. Anda melihatnya ini strategi negosiasi atau Amerika Serikat sebenarnya belum siap untuk perang lagi? Kalau saya melihat begini ya, ini kan dari awal, ini kan masuk ke perang asimetrik, di mana di situ ada perang kognitif, perang informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Trump ini adalah hal yang dia sangat tahu sebagai seorang pedagang ya, businessman, bahwa segala hal itu bisa di-create dan direkayasa sedemikian rupa melalui komunikasi-komunikasi yang dilancarkan oleh Trump itu. Jadi dalam hal ini bisa dua-duanya ya, sehingga kalau kita lihat kan dari awal itu kan perangnya itu kan antara konvensional, asimetrik, jadi sehingga di situ hal-hal yang terkait dengan bagaimana Trump itu menyampaikan pesan-pesan yang membangun tekanan-tekanan psikologis kepada lawan, yaitu Iran. Sehingga hal ini apa yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi, sebuah dua kemungkinan yang mungkin saja bisa dapat terjadi, karena dengan adanya kemungkinan gagal dari perundingan selanjutnya ini, Trump memberikan peringatan keras bahwa perundingan ini adalah kesempatan terakhir bagi Iran. Jadi Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran, ya seperti pembangkit listrik dan jembatan dan lain sebagainya. Sementara pihak Teheran sendiri menyampaikan sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji Trump. Nah, kalau dilihat kemarin mengatakan hal itu, lalu kemudian hari ini mengatakan bahwa ini very good dan lain sebagainya, good deal ya. Ini adalah suatu cara bagaimana membuat pihak Iran dan proksinya dengan sekutunya itu merubah rencana perlawanan, begitu. Jadi hal ini memang jika kita katakan bahwa Trump itu dalam kondisi yang confused, yang panik, saya rasa tidak. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Karena dia seorang pedagang dan dia tentunya dia tahu berapa jumlah misil yang dimilikinya. Demikian, Mbak. Oke, menarik Bu Nuning, Anda mengatakan dan Anda cukup yakin dengan pernyataan ini bahwa Trump itu tidak kebingungan ya, karena kan memang kalau kita melihat pernyataan-pernyataan dari pihak Iran itu juga tampaknya cukup keras untuk mengatakan bahwa mereka tidak lagi percaya seperti kata Anda tadi. Jadi kalau kemudian statement-statement Trump itu berubah-ubah tiap hari, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Iran? Apakah mereka memang saat ini sedang menyusun strategi untuk siap menghadapi perang berikutnya? Atau apa yang kira-kira ada di opsi-opsi pihak Iran saat ini? Ya, kalau kita bisa lihat ya, Iran ini kan menaikkan leverage kepada Selat Hormuz, yaitu keberadaannya yang tadinya itu sebagai wilayah dagang dan lain sebagainya sekarang kan dipersenjatai. Jadi kelihatan sekali bahwa Iran juga memiliki satu kekhawatiran yang tidak bisa ditutup-tutupi begitu. Tetapi
kita juga mesti tahu bahwa di balik ini semua kan ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Menurut Erving Goffman ya, itu teorinya. Dan saya yakin ini terjadi juga di dalam wilayah perang antara Amerika, Israel, dan Iran ini. Ada pembicaraan di panggung belakang antar mereka yang berperang, proksi mereka, terutama Cina dan Rusia, lalu kemudian negara-negara yang merupakan proksi Amerika di Timur Tengah, itu tentunya saja mereka memiliki satu penyusunan bargaining point di dalam hal ini. Karena begini, tentu pihak Timur Tengah juga ingin menaikkan leverage mereka sebagai negara transit terbaik, lalu kemudian investasi juga semakin banyak. Oleh karenanya, keberadaan perang ini juga dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan satu upaya pembangunan image kepada Timur Tengah, kepada proksinya Iran terutama, bahwa Timur Tengah itu much more better daripada kalau Anda melakukan satu hubungan dagang dengan Israel, dengan Amerika, begitu. Jadi ini juga kita jangan jauh-jauh melihat hanya perang misil dan yang ada di kawasan. Kita juga harus melihatnya sebagai satu upaya-upaya dari pihak yang berperang ini melakukan satu gerakan-gerakan geoekonomi juga dan geostrategi selain geopolitik tentunya. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Stanis. Sekarang Pak Stanis, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan kebingungan dengan bungkamnya Iran terhadap poin-poin yang sudah dikirimkan oleh pihak Amerika Serikat. Dan ada statement dari ajudan utama Trump yang meyakini alasan utama bungkamnya Teheran itu ada perpecahan yang hebat di internal kepemimpinan Iran. Benarkah ada perpecahan di internal kepemimpinan Iran menurut Anda? Pak Stanis, mohon maaf, audionya belum terdengar. Ya, yang harus kita pahami dalam suatu perang itu kan tidak hanya perang senjata. Jadi ada juga namanya perang urat saraf dan propaganda. Ini tentu akan saling, kedua belah pihak akan saling melakukan propaganda ya. Dan saya meyakini sebenarnya di balik yang kita lihat seperti ini, di balik layar itu semua pihak akan ada channel-channel diplomasinya akan dibuka. Mereka akan saling berhubungan. Nah ketika nanti ada yang mengatakan ini tidak kuat, ini lemah, ini takutnya, itu biasa seperti itu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kekuatan militer misalnya, Amerika itu dalam global air power nomor 1. Dia jelas alutsistanya dia unggul. Kemudian kalau Iran itu nomor 15. Jadi secara alutsista, secara instrumen militer Amerika jelas lebih kuat. Kalau misalnya nanti ada perang senjata dalam perang terbuka, Amerika pasti dia unggul di atas kertas. Nah, Iran itu unggul di sisi kita bisa lihat bahwa dia memang sudah punya daya tahan yang kuat, 40 tahun bertahan. Kemudian di situ dia juga menggunakan perang asimetris. Tadi Bu Nuni menyampaikan ini perang asimetris ya. Ini memang perang asimetris, tidak perang terbuka seperti perang senjata terbuka gitu. Ini perang asimetris dan dampaknya perang asimetris itu justru malah lebih berbahaya. Karena Iran menggunakan kekuatan Selat Hormuznya. Nah ini yang akhirnya menimpa di seluruh dunia. Jadi misalnya perangnya hanya perang senjata Amerika sama Iran, mungkin dampaknya tidak kemana-mana, akan terlokalisir di Timur Tengah. Tapi ini karena perang asimetris, dia menggunakan Selat Hormuz, jadinya kita kemana-mana, sampai ke tempat kita. Nah, apakah Iran sekarang panik? Saya kira dalam situasi perang, pasti situasinya jadi tidak normal. Perang itu menjadi tidak normal, dan di ketidaknormalan itu apapun bisa terjadi, kepanikan, kemudian ketidakpercayaan kepada pemimpin, bahkan nanti mungkin ada yang mengundurkan diri, ada yang membelot, itu pasti sangat dimungkinkan untuk terjadi. Jadi perang adalah situasi tidak normal dan semuanya bisa terjadi. Baik, Pak Stanis, kalau tadi Anda mengatakan bahwa di balik layar pastinya semua channel-channel untuk diplomasi itu dibuka dan pernyataan-pernyataan apapun yang kita dengarkan baik dari pihak Amerika Serikat maupun Iran itu menjadi sesuatu yang memang perlu juga dimaknai sebagai perang urat syaraf karena bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kalau melihat dari kenyataan di lapangan, apa yang bisa dimaknai dalam situasi per hari ini, Pak Stanis? Ya, kita akan melihat bahwa
ada serangan secara sporadis dari pertama, kemudian ada pengusiran kapal dan lain-lain. Tapi itu tidak seperti perang dalam skala besar, tidak. Ini perang yang mungkin akan digunakan strateginya masing-masing pihak. Amerika punya strategi, Iran punya strategi. Nah, memang ini justru merugikan kita semua karena waktunya menjadi lama. Tidak seperti ketika Amerika misalnya melakukan serangan terhadap Venezuela. 2 hari, 3 hari selesai. Nah, karakteristiknya berbeda. Amerika sudah sangat siap di sana dengan intelijennya, dengan teknologinya, dalam beberapa hari selesai. Recovery-nya cepat. Tetapi dengan Iran ini cukup lama karena perangnya perang asimetris dan justru tidak seperti perang terbuka gitu. Kalau perang terbuka misalnya dengan senjata besar, saya yakin akan cepat sekali itu dan Amerika pasti unggul. Tapi ini kan karena banyak pertimbangan, dampaknya kemana-mana, kemudian nanti pasti juga dampaknya tidak hanya Iran, negara-negara sekitar. Ini menjadi Amerika pasti akan hati-hati untuk melakukan serangan ini. Jadi ini sebenarnya bukan pertimbangan kalah menang, tetapi sebenarnya ini pertimbangan yang lain, pertimbangan terhadap dampak terhadap dunia pasti akan dipikirkan juga oleh Amerika. Oke, Pak Stanis, kalau dalam catatan Anda, di mana sebenarnya titik krusial yang membuat kedua negara ini kemudian saat ini agak sulit untuk kembali ke meja perundingan, apalagi membuat kesepakatan dari poin-poin yang kemudian kita bisa lihat saling bertentangan? Ya, kalau melihat situasi ini kan kita tidak bisa hanya melihat Iran dan Amerika. Aktornya kan tidak hanya dua itu, ada aktor di balik layar kan. Ada Rusia, ada Cina, ada Israel. Jadi kalau mau berbicara ya pasti akan dilakukan pembicaraan dengan aktor-aktor itu juga. Tapi Amerika kan sudah berkomunikasi dengan Cina. Amerika juga pasti komunikasi dengan Rusia. Segala hal pasti akan dilakukan. Dan ini kita pasti harus sepakati dulu. Saya meyakini kita semua, termasuk Bu Nuning, kita tidak membela salah satu pihak yang berperang, tapi kita melakukan pembelaan terhadap perdamaian, melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan, itu yang kita wujudkan kan. Dan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh Amerika kepada Cina, kemudian pihak-pihak lain, termasuk harusnya negara-negara Eropa yang kemarin berapa lama berkumpul, itu kan semua untuk mewujudkan itu. Jadi memang perlu ada pelibatan pihak lain sebenarnya untuk mewujudkan perdamaian itu. Dan saya meyakini bahwa itu dilakukan bahkan sejak hari pertama itu sudah dilakukan pembicaraan untuk supaya perang ini cepat berhenti. Dan akhirnya kan sempat mengumumkan akan ada jeda tanpa batas waktu. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang tidak bisa berhenti, permusuhan tidak bisa berhenti, saya kira yang terbaik jeda dulu. Jeda sehingga semua orang bisa paling down, kemudian tidak menimbulkan korban lebih banyak. Oke, jeda dulu, tapi apa imbasnya terhadap Hormuz? Saya kembali lagi ke Bu Nuning. Mungkin Bu Nuning, ini kalau kemudian judulnya adalah gencatan senjata diperpanjang, tetapi keadaan di Hormuz kan masih tidak bisa lewat kapal ya Bu Nuning. Ini harusnya seperti apa? Kemudian bisa ada kesepakatan antara kedua negara meskipun tidak bisa duduk di meja perundingan, tapi setidaknya Selat Hormuz tidak akan mengganggu energi dunia. Oh ya, baik. Kita juga lihat dulu satu kondisi yang ada di Selat Hormuz. Kapal induk itu juga sulit masuk ke situ, Mbak Tasya. Karena panjangnya dan beratnya, itu di situ kan kenyataannya kan laut yang ada di sekitar Selat Hormuz itu memang tidak memungkinkan apabila ada kapal induk yang misalnya besar sekali, lalu dalam sekali. Itu saya rasa juga harus menjadi satu pertimbangan. Tetapi di dalam hal ini Iran itu di dalam menghadapi perang ini sepertinya ini menghadapi satu pendadakan karena di awal daripada Amerika sendiri kan Trump itu di pemerintahan yang di awal itu isolasionis, tidak peduli kepada perang dan tidak mau cawe-cawe perang. Beda dengan Biden, itu semua urusan dalam negeri negara lain tuh diurus. Tapi Trump tidak. Tiba-tiba Trump menyerang bersama Israel. Ini tentu kita juga harus waspadai orang-orang sekitar Trump. Ada menantunya yang pro Yahudi, lalu kemudian Menteri Pertahanannya Hegseth. Nah itu kan juga mesti juga dilihat. Nah kondisi Selat Hormuz sendiri ini sebagai bargaining point. Nah, di sini tentu banyak yang punya kepentingan dengan Selat Hormuz. Oleh karenanya mungkin pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Selat Hormuz harus mencari tahu apakah ada
tempat lain yang kiranya juga bisa menjadi tempat transit dan tempat lewat untuk membawa kapal-kapal tanker itu selain Selat Hormuz. Nah, karena kalau misalnya ini perang berkepanjangan hingga 6 bulan katakan, kan juga ekonomi dunia ini kan juga harus dipikirkan begitu. Juga harus diketahui bahwa Iran itu berencana menyerang langsung ke Amerika Serikat jika perang pecah. Jadi Teheran telah menempatkan kembali ya kemungkinan menggunakan rudal balistik antar benua yang disebut yang terkenal Maggio. Maggio ini mampu mencapai Washington DC dan New York dengan jangkauan fantastis hingga 10.000 kilometer. Jadi sebenarnya Amerika juga menghitung hal itu. Sehingga ini gertakan atau menurut Anda akan benar-benar dilakukan oleh Iran, Bu Nuning? Bisa benar-benar dilakukan apabila mereka merasa dirugikan. Karena kan sekarang begini, pemerintah Iran sendiri menantu dari Ali Khamenei sendiri kan juga dalam keadaan sakit. Nah, ini pemerintahan dipegang oleh pihak-pihak yang tentunya untuk memutuskan harus melakukan perundingan di dalam negeri ya. Nah, ini kan juga tarik-menarik secara domestik di dalam Iran sendiri juga sangat kuat gitu. Terlebih kan tidak semua rakyat Iran ini berpihak kepada rezim sekarang. Ada juga yang masih mencintai rezim yang lama, yang sekarang ada di pengasingan begitu. Ali Reza misalnya. Nah itu menurut pandangan saya hal-hal yang begini ini harus menjadi pemetaan di kawasan. Jadi tidak bisa kita hanya melihat misil, drone dan lain sebagainya. Itu kan alutsista yang digunakan untuk menyerang lawan. Perlu diketahui bahwa sebuah negara dimanapun juga termasuk Amerika, Iran, Israel, Cina, Rusia, bahwa kalau ingin damai yaitu harus siap perang. Jadi saya itu orang yang tidak pernah percaya bahwa mereka itu sudah kehabisan alutsista dan misil walaupun berkali-kali sudah dimuntahkan di dalam perang. Tapi saya yakin mereka masih memiliki cadangan yang untuk perang-perang selanjutnya. Kan pasti mereka menghitung, intelijen mereka menghitung. Masalahnya di Iran sendiri kemarin ini sampai Ali Khamenei itu tewas dan keluarganya ya, itu karena saya yakin mereka itu merasa itu adalah pendadakan. Karena selama ini Trump tidak pernah melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan perang. Jadi kaget juga mereka itu, sehingga makanya timbullah perang hibrida ini gitu, di mana di dalamnya ada perang asimetrik, perang kognitif, perang informasi dan perang cyber. Nah, di sana juga kan pengaruh-pengaruh melalui media sosial baik di Iran maupun di Amerika itu berbagai macam gitu, seperti halnya juga terjadi di negara kita gitu. Baik, Bu Nuning, Pak Stanis ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Stanis. Sekarang Pak Stanis, kalau dari melihat situasi di Hormuz saja, menurut Anda siapa yang lebih unggul dan lebih menguasai keadaan hari ini? Ya, kalau memang secara persenjataan Amerika menang, tapi kan ini tidak hanya masalah senjata kan, akan banyak kejutan juga yang sudah disiapkan kedua belah pihak itu loh, yang kejutan-kejutan yang tidak bisa kita prediksi. Tapi memang ukuran
kapal induk yang menjadi senjata utama Amerika itu 3 kali lapangan bola besarnya. Dan itu sangat sulit sekali masuk ke Selat Hormuz. 3 kali lapangan bola, bayangkan itu kapal sebesar itu. Jadi tidak memungkinkan. Tapi Amerika juga sudah menyiapkan pesawat tempur misalnya, kemudian pasukan pendarat itu juga disiapkan, Linut juga sudah siap. Tapi masalahnya tentu Amerika juga tidak menginginkan korban yang besar dan dampaknya bisa kemana-mana. Itu menjadi pertimbangan tuh. Kalau perang hanya untuk menghancurkan suatu pihak itu gampang, menghancurkan itu gampang. Tapi kan ini pertimbangannya tidak hanya menghancurkan seperti itu. Tidak seperti Venezuela yang kemarin operasinya yang sangat rapi, kemudian berhasil dikuasai. Tapi ini kan tidak berhadapan dengan itu. Nah, siapa yang unggul? Saya kira tergantung dari aspek mana. Iran juga punya kapal-kapal kecil yang di sana. Kemudian dia secara de facto memang menguasai Selat Hormuz. Tapi Amerika unggul di dalam persenjataan. Nah, siapa yang unggul kalau misalnya dengan menggunakan senjata berat, Amerika akan unggul. Tapi ketika nanti menggunakan secara taktik dengan kecepatan, dengan kelincahannya, Iran bisa unggul. Baik. Ya, kalau siapa yang unggul ya tergantung situasi jenis perangnya seperti apa. Baik, Pak Stanis, ini mungkin supaya para pemirsa yang menyaksikan NTV Prime hari ini bisa mendapat gambaran, karena kan memang kita hanya bisa mendengar beritanya, membaca beritanya, kemudian kita tidak tahu seperti apa situasi di sana. Tapi kan situasi Hormuz saat itu memang Iran menutup Selat Hormuz, kemudian Amerika memblokade di luarnya. Jadi sebenarnya kapal-kapal itu tetap tidak bisa keluar. Jadi menurut Anda siapa sebenarnya yang memegang kendali di lapangan? Di dalam Selat Hormuz itu Iran memegang kendali, tetapi di pintu keluarnya Amerika itu menutup di situ. Jadi Amerika berada di bawah sekitar Oman, dekat pangkalan militernya. Dia menggunakan kapal induknya agak jauh di sana, tetapi di dalamnya adalah Iran. Jadi mereka masing-masing punya teritori sendiri. Jadi ketika mau masuk Selat Hormuz akan bisa dicegat oleh Amerika, tapi keluar juga bisa dicegat oleh Iran dan ketemu dengan Amerika. Jadi saya kira belum ada posisi yang menang, tapi ini situasinya memang mereka punya wilayah masing-masing, masih wait and see. Oke. Masih wait and see. Oke, dengan situasi seperti saat ini, Pak Stanis, Anda melihatnya siapa yang diuntungkan dengan buntunya Selat Hormuz, dengan deadlocknya diplomasi untuk memecah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran per hari ini, siapa yang diuntungkan? Ya Cina salah satunya kan, karena Cina ternyata membeli minyak dari Iran dengan harga yang lebih kompetitif lah harganya. Jadi Cina malah membeli minyak dari Iran. Kemudian tentu di sini alutsista juga akan diuntungkan, industri alutsista. Kemudian Rusia ternyata juga sudah dibuka blokirnya dari Amerika sehingga dia bisa menjual minyak ke Amerika. Di suatu peristiwa seperti ini pasti ada pihak yang diuntungkan, cui bono istilahnya dalam bahasa Latin, cui bono. Tapi ada juga ya pasti yang dirugikan, kemanusiaan, peradaban, perdamaian ini dirugikan. Jadi yang paling baik ya tidak ada korban, semua untung ya dengan jeda ini. Tapi memang ada pihak-pihak yang diuntungkan dari peristiwa ini, termasuk Israel pasti. Oke. Kalau saya ke Bu Nuning, kalau menurut Anda siapa yang sebenarnya lebih butuh damai saat ini? Kalau ditanya begitu, tentu dunia butuh damai. Bukan, antara Amerika Serikat dengan Iran, siapa yang lebih butuh damai? Atau mereka memang berdua bisa sama-sama keras, apalagi kalau kita menyaksikan statement masing-masing, seolah-olah mereka tidak apa-apa dengan situasi saat ini? Jadi kita harus melihatnya jangan kalah dan menangnya dulu, tetapi kita harus lihat awal dari perang ini terjadi. Alasan Amerika dan Israel menyerang itu kan karena ada satu temuan bahwa Iran itu memproduksi nuklir. Sementara Iran bertahan pada satu pendapat, nuklir mereka itu adalah untuk pendidikan, untuk industri, dan lain-lain. Jadi mereka juga, Iran memberikan argumentasi bahwa kenapa kita tidak boleh nuklir, memproduksi nuklir. Nah, setelah ada serangan-serangan itu, lalu kemudian untuk bargaining point, maka ditutuplah Selat Hormuz itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Stanis, bahwa di sini tuh belum bisa dikatakan ada yang menang atau ada yang kalah. Hal ini siapa yang diuntungkan? Tentunya justru yang saya lihat, proksi-proksinya ini mendapatkan keuntungan. Seperti ya begini, Cina sendiri ya. Cina saat ini itu walaupun diam-diam
itu menempatkan diri mengambil peran sebagai ya seolah mediator damai senyap dalam konflik Iran, Amerika dan Israel. Jadi berupaya mendorong gencatan senjata dan negosiasi dengan 5 poin yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam proposal itu untuk membuka kembali jalur energi di Selat Hormuz gitu. Jadi Beijing memposisikan diri sebagai penengah netral yang mendorong dialog dan menahan diri sekaligus memperkuat citra sebagai pembela multilateralisme. Itu yang mahal harganya dan Cina berjuang untuk itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini Amerika dan Iran, mereka yakin saya pasti ada pembicaraan di ruang belakang. Masing-masing pihak itu mengirimkan utusan lah untuk apa sebenarnya yang akan dilanjutkan gitu. Di dalam proses perpanjangan gencatan senjata ini kan Amerika ingin supaya dapat memberikan kesempatan bagi Iran untuk menyiapkan proposalnya begitu. Tetapi Iran sendiri menganggap Amerika ini melakukan trik-trik licik gitu. Jadi ini mana ayam mana telur juga masih belum nampak. Tapi menurut pandangan saya ini dinamika ini terus berlangsung dan masing-masing pihak apalagi juga sekutu dan proksi itu mencari untung dari apa yang dinamika yang terjadi di kawasan gitu, Mbak. Iya, oke. Kalau bicara soal bagaimana posisi Cina, sedikit Bu Nuning tadi karena Anda sudah menyinggung, apa yang dikerjakan oleh Cina saat ini, kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini ada cukup banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Cina, termasuk tekanan untuk mengakhiri atau seruan untuk mengakhiri perang. Seberapa signifikan menurut Anda ini dilakukan atau jangan-jangan memang kita harus kembali lagi berpikir di balik layarnya memang dia tidak terlalu butuh untuk melakukan itu karena dia diuntungkan dengan situasi saat ini? Ya, ini memang sangat cerdas sekali ya, very smart ya Cina ini melakukan langkah-langkahnya. Seperti yang terjadi tanggal 19 April ya, itu peran dan strategi Cina itu adalah mediator diplomatik. Cina aktif melakukan pendekatan diplomatik untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika ya, termasuk melalui pendekatan ke Iran. Jadi Cina itu simultan sekali melakukan pendekatan kepada berbagai pihak. Lalu kemudian upaya gencatan senjata. Nah, Iran di sini, Cina di sini mendudukan Beijing terlibat dalam upaya mendorong negosiasi gencatan senjata sementara, begitu Mbak. Jadi memang netralitas strategis yang dicitrakan oleh Cina itu ya sangat tajam sekali sehingga dunia akan melihat bahwa negara superpower ini lebih baik kita berkiblat ke Cina gitu. Netralitas strategis misalnya. Meskipun merupakan pembeli utama minyak Iran, jadi Cina mencoba menjaga keseimbangan, menjalin kemitraan ya strategis dengan Iran, namun berhati-hati agar tidak terseret langsung ke dalam konflik. Very smart. Jadi kalau saya lihat ini Cina justru yang melakukan hal-hal yang sangat cerdik dan bagaimana point of view-nya itu menguntungkan pihak Cina. Baik, ini kan sebenarnya yang dicoba dilakukan oleh semua negara ya Bu Nuning, mencoba untuk mendapatkan akses langsung untuk mengamankan minyak, tetapi tidak terseret di dalam konflik di antara dua negara. Nah kalau kita, mungkin saya geser ke Pak Stanis sekarang. Pak Stanis, kalau Anda melihatnya peran Cina yang kemudian berusaha untuk tampil atau sebagai middle power mungkin ya bisa dikatakan, untuk kemudian bisa menyerukan agar perang segera diakhiri. Seberapa signifikan kira-kira peran Cina di sini? Ya kan Donald Trump sudah berkomunikasi juga dengan Cina kan. Berarti memang peran Cina cukup signifikan. Terutama sebenarnya supaya Cina tidak membantu salah satu pihak dalam alutsista beberapa drone Iran kan diketahui dari Cina. Memang kalau untuk menghentikan perang sebenarnya kan memang hentikan saja logistiknya, pasukan senjata, kemudian dananya itu dihentikan, tidak ada bantuan. Itu upaya-upaya untuk menghentikan perang. Jadi Cina sepakat saya dengan Bung sangat smart ya memanfaatkan situasi ini. Jadi kalau kita lihat dalam analogi ketika
ada perkelahian di pasar misalnya, itu ada juga copet-copetnya yang ngambil keuntungan itu ada juga Iya. di situ kan. Ya seperti itu kan yang menguatkan situasi. Nah, ada yang seperti itu atau yang pura-pura mendamaikan dan lain-lain atau yang pura-pura jadi pahlawan. Itu seperti itu ibaratnya. Tapi ya ini akan kalau perang ini nanti berakhir, apalagi salah satu pihak kalah ya sampai ada bersenjata, itu akan mengubah pandangan dunia terhadap pihak yang terlibat. Dan Cina memanfaatkan situasi ini. Saya sepakat sekali dengan Bu Nuning bahwa Cina ingin menunjukkan diri sebagai negara yang kuat, secara ekonomi kuat, secara diplomasi kuat, dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan sangat agresif saya lihat. Tidak seperti Rusia yang diam-diam ya. Cina itu agresif sekali melakukan ini. Kalau yang diam-diam Anda melihatnya diam-diam karena diuntungkan atau seperti apa, Mas Stanis? Ya diam-diam main cantik ya. Kalau Rusia main cantik ya, dia juga sibuk pasti dengan perang dengan Ukraina kan, tapi tidak seperti agresif Cina. Walaupun Rusia juga perangnya sangat besar juga terhadap Iran gitu. Tapi Cina memang saat ini yang paling mendapatkan keuntungan dari situasi ini, saya meyakini itu Cina. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke analogi yang menarik tadi ketika ada yang berantem di pasar, kemudian ada copet-copet yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. Bagaimana Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Di mana peran kita di dalam perkelahian antara dua orang di pasar itu? Ya, kalau kita memang tidak punya kompetensi untuk memisahkan orang kan, misalnya ya kita kan mendingan menunggu kan, kita menunggu atau nanti kita menunggu dengan peran lain, misalnya kita bawa obat-obatan ke siapa korban kita bisa bantu, misalnya seperti itu kan. Tidak harus semua pihak itu terlibat di dalam urusan memisahkan copet itu gitu kan. Kita bisa menunggu atau kita bantu menyuarakan atau kita bantu lapor juga bisa kan. Ketika ada orang kelahi kita bisa lapor juga kepada polisi. Ini masalahnya kalau mau melapor sudah tidak ada polisinya mungkin ya hari ini, karena kan kita tidak bisa berharap ke PBB. PBB didorong, satu-satunya lembaga yang harusnya harus diakui harus kan PBB kan. PBB harus didorong. Masih bisa berharap ke PBB ya Pak Stanis? Mau nggak mau kita harus menguatkan PBB supaya masuk. Termasuk untuk mengawasi misalnya nuklir di Iran. Karena kalau tidak diawasi itu hanya klaim sepihak. Kalau Iran menyatakan bahwa tidak ada nuklir untuk senjata kepada saya, PBB masuk di sana. Atau lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi memastikan benar seperti apa yang dikatakan Iran. Sehingga isu itu selesai, perang akan selesai. Jadi PBB nggak usah didorong. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Nuning. Mungkin Bu Nuning mau memberi komentar sebelum kita beralih ke pembicaraan soal bagaimana kemudian tadi Bu Nuning sempat mengatakan kalau Hormuz kemudian bermasalah, kita nanti akan bicara sedikit soal bagaimana Selat Malaka, Bu Nuning. Tapi komentar sedikit soal analogi ada yang berantem di pasar, bagaimana posisi pemerintah kita saat ini? Oh, kalau menurut pandangan saya ya, kita sudah melihat bagaimana Cina itu sudah sangat bersemangat untuk menggunakan konflik ini untuk mempromosikan citranya sebagai kekuatan perdamaian, perdagangan bebas, berlawanan dengan tindakan militer AS yang sebagai salah satu pemain kunci di Timur Tengah. Jadi peran Cina sangat krusial dalam menemukan jalan diplomatik. Kita melihat itu. Nah, Indonesia itu apabila ada perang terbuka itu harus siap, baik itu kabinetnya, jadi jangan hanya TNI Polri-nya saja sebagai penjaga negara, lalu harus yang lebih siap lagi adalah lembaga intelijennya, itu BIN, BAIS, Baintelkam, semua, dan seluruh kementerian dalam kabinet itu harus punya satu rencana mitigasi apabila terjadi perang terbuka. Di mana yang akan kita bahas nanti bisa saja Selat Malaka menjadi satu gugus kendali perang terbuka itu sendiri gitu, yang awalnya adalah sebagai tempat perlintasan kapal dagang dan lain sebagainya, di mana kemarin juga ada kapal Amerika yang lewat, dikatakan oleh pemerintah kita bahwa itu masih dalam taraf wajar karena tidak melempar ancaman. Jadi menurut UNCLOS sendiri itu tidak apa-apa. Nah, tetapi kita juga tidak boleh ceroboh. Jadi kita harus waspada dengan segala keadaan, bukan hanya
kita mengendalikan harga minyak saja dan pengadaan minyak itu sendiri, tetapi seluruhnya jangan sampai kita mendapatkan efek domino yang dapat merugikan bangsa dan negara. Baik, Mbak. Bu Nuning, waspada itu harus diwujudkan dengan tindakan seperti apa? Kalau kemudian kemarin dikatakan, oh itu tidak masalah ada kapal militer di sekitar Selat Malaka, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa pemerintah kita harus waspada, apa tindakan konkret yang harus dilakukan? Ya tentunya regulasi. Regulasi itu dibuat oleh pemerintah dan DPR RI. Kita nih dalam kondisi yang tidak normal, tidak biasa-biasa ya. Business is not usual sekarang ini. Jadi baik itu DPR RI maupun pemerintah harus mempersiapkan regulasi cepat dan dapat menjawab situasi yang berkembang sekarang ini. Karena memang jangan sampai lalu kemudian ada kapal-kapal dari pihak yang tengah berperang itu masuk ke wilayah kita, kita tidak menyiapkan diri untuk menangani itu dengan baik, dengan perlindungan hukum kepada wilayah kita gitu. Karena kan kita itu kan selalu mengacu pada UNCLOS ya. Nah, itu semua juga harus dibahas, bukan hanya di Komisi 1 yang membahas pertahanan, tetapi semua komisi yang ada di DPR harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang ada. Bahkan ya, kalau menurut pandangan saya, bahkan Kementerian Pariwisata pun juga harus. Jadi jangan hanya melihat ini ada TNI, Polri, BIN dan lain-lain yang sifatnya itu pertahanan keamanan ya. Misalnya aja, ini ada perang terbuka. Kita kan juga mau bicara apa dengan pariwisata kita. Nah itu harus Kementerian Pariwisata menyiapkan undang-undang, regulasi atau turunannya yang dapat mengatur pada saat bila ada perang terbuka itu, Mbak. Baik. Gitu. Baik, Pak Stanis, menurut Anda apakah terlalu paranoid untuk mengkhawatirkan bahwa Selat Malaka is gonna be the next Hormuz atau menjadi Hormuz berikutnya? Ya, sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu pandangan para analis strategi militer keamanan itu mengatakan bahwa perang terbuka itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Yang terjadi adalah perang cyber, perang asimetris dan lain-lain. Ternyata Ukraina terjadi, kemudian kemarin Iran terjadi. Jadi perang kembali seperti konsep lama. Dan saya juga nggak bisa membayangkan jika Indonesia mendapat serangan seperti yang terjadi di Venezuela atau Iran. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia apa yang akan dilakukan itu. Saya kira apa yang kita bayangkan tidak mungkin terjadi itu harus mulai kita asumsikan bahwa ini mungkin. Jadi di dalam intelijen sebenarnya kan berpikir bahwa dari skenario terbaik hingga skenario terburuk. Kita mungkin terlena dengan skenario terbaik saja atau skenario moderat. Tapi kita lupa bahwa yang terburuk bisa terjadi. Nah itulah yang kita siapkan sebenarnya. Saya sepakat bahwa kita harus menyiapkan skenario terburuk dan kita harus membuat skenario itu. Kalau misalnya perang di Malaka seperti apa, Selat Malaka. Okay. Kalau misalnya nanti ada pesawat udara seperti apa. Dan itu yang menurut saya masih jauh kita pikirkan. Baik, Pak Stanis, kalau bicara skenario terburuk, menurut Anda kalau kemudian memang kita harus menyiapkan apa langkah-langkah yang harus diantisipasi dari Selat Malaka saja, mana kemudian titik-titik rawan kita yang kemudian harus jadi catatan pembenahan dan kemudian harus segera disiapkan langkah-langkah? Ya kita harus ingat bahwa di Selat Malaka itu memang jadi jalur perlintasan. Kita juga punya ada Laut Cina Selatan, di situ juga cukup menjadi titik krusial. Saya kira Laut Cina Selatan dan Selat Malaka harus menjadi titik pantauan kita dan kita harus mulai melakukan asesmen, kita melakukan analisis kerentanan, kita melakukan analisis ancaman sehingga terukur. Kalau misalnya ancamannya seperti apa, kita mau melakukan apa itu. Nah jangan sampai kita seperti Venezuela ketika diserang dalam 1 hari 2 hari, pemimpinnya diangkut, akhirnya tidak bisa melakukan balasan apa-apa. Gitu. Nah kita harus membayangkan ternyata terjadi di Venezuela, ternyata terjadi di Iran. Apakah kita tidak mungkin terjadi? Mungkin saja. Jadi titik-titik krusial harus segera dipetakan, terutama di timur misalnya Pulau Biak juga itu sangat strategis, kemudian di Selat Malaka, kemudian Laut Cina Selatan. Saya kira TNI sudah mempunyai peta-peta ini ya, tapi entitas di luar TNI, entitas di luar Polri, itu di luar BIN itu kan tidak siap untuk perang. Beda dengan Iran yang semua warganya siap untuk perang ya, tapi kita kan nggak siap.
Oke, baik. Bu Nuning, kalau Anda membaca posisi negara-negara di antara yang mengapit Selat Malaka, bagaimana Anda membacanya? Posisi Singapura, kemudian Malaysia, kemudian dikontraskan dengan posisi pemerintah Indonesia hari ini. Ya, itu kan kita tahu ya bahwa ASEAN itu masing-masing negara itu merupakan memiliki hubungan-hubungan yang berbeda ya, satu dan lainnya. Misalnya Filipina itu sangat pro Amerika, lalu kemudian Indonesia bebas aktif. Nah, kita juga tidak boleh kehilangan marwah bebas aktif kita. Nah, lalu kemudian Vietnam itu kemana? Nah, itu tentunya harus duduk bersama. Sulitnya ASEAN ini sekarang bisa kita lihat kurang banyak mengadakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang justru untuk mengamankan posisi dari ASEAN itu. Yeah. Jadi Indo-Pasifik itu jangan lalai gitu. Kita harus satu tujuan, bahu-membahu, bahwa jangan sampai ada kekuatan yang dapat mengacak-acak Indo-Pasifik dan ASEAN itu sendiri begitu. Apa jadi harusnya Presiden Prabowo jangan terlalu jauh-jauh ke Perancis dan ke Rusia dulu, tetapi lebih mengamankan ASEAN dulu gitu, Bu Nuning? Ya, saya tidak langsung bicara begitu ya, tetapi mungkin kan kalau ke Perancis atau kemana itu ada pembicaraan dagang dan ada untuk urusan diplomasi ya, yang mungkin juga dianggap penting. Tetapi jangan lupa bahwa ASEAN itu bukannya tidak penting gitu bila dibanding dengan negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Jadi harus Pak Prabowo sebagai presiden memulai mengajak serta ASEAN, Indo-Pasifik untuk duduk bersama melihat perkembangan yang ada sekarang ini. Jangan sampai ada hegemoni baru yang menyebabkan ASEAN Indo-Pasifik itu mengalami satu permasalahan yang tentunya akan berakibat secara baik itu diplomasi, baik itu efek domino, itu berbahaya bagi masing-masing negara ya. Jadi kalau kita kan kemarin sempat rame ya terkait dengan ada kapal yang masuk ke kita ya. Lalu kemudian kan pihak pemerintah kita mengatakan itu masih dalam batas-batas wajar. Nah, tentu jangan hanya menyampaikan hal itu, tetapi di balik itu semua harus dipersiapkan bila keadaan tidak wajar seperti apa gitu. Bila misalnya kapal yang melintas itu melakukan ancaman-ancaman kepada wilayah Selat Malaka dan negara-negara yang ada di situ, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia begitu. Baik, Bu Nuning, ini karena kita bicara soal antisipasi, saya ingin bicara sedikit soal bagaimana kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup ramai kemarin juga dibicarakan tentang blanket overflight clearance. Kita tidak akan bicara soal untung ruginya bila itu diberikan, tetapi saya ingin bicara bisakah pemerintah Indonesia mengeluarkan izin itu tanpa persetujuan DPR? Menurut pandangan saya mantan anggota DPR Komisi 1, semestinya meskipun itu dianggap adalah untuk kepentingan pertahanan Indonesia, harusnya sih bicara dengan DPR RI, ya dalam hal ini Komisi 1, dirundingkan, lalu kemudian apa akibatnya bila ada perlintasan hal itu, tetapi sangat disayangkan kan lalu kemudian hal itu tidak lanjut dibicarakan. Harusnya itu DPR RI diajak bicara, jangan cuma dijawab bahwa itu masih rencana, lalu kemudian itu belum ditetapkan ya. Nah, itu kan semua harusnya ada regulasi, wilayah udara, wilayah darat, wilayah laut itu apabila ada hal-hal yang kiranya itu berbahaya dan kiranya itu akan mendatangkan efek yang
tidak menguntungkan Indonesia apapun itu harus dibicarakan di antara pemerintah dan DPR RI. Oke, Pak Stanis mungkin ada komentar karena kalau kita mengetahui statement dari Kemlu mengatakan masih ditelaah, statement dari Kemhan mengatakan masih ditinjau. Anda khawatir tidak kemudian nanti izin ini akan keluar tanpa konsultasi dengan DPR sehingga kita tidak tahu apa-apa kemudian tiba-tiba pesawat militer Amerika Serikat bisa melintas misalnya di wilayah udara kita. Tidak usah bicara soal Selat Malaka, jangan-jangan wilayah udara kita sudah mudah untuk dilintasi oleh Amerika. Ya, ini memang harus dikaji dulu, dikonsultasikan dulu dengan DPR, kemudian dikaji. Kalau perlu ada naskah akademiknya juga, walaupun mungkin orang terlalu lama melihatnya, ini situasi mendesak. Tapi daripada nanti kita terburu-buru, kemudian akan menjadi suatu hal yang merugikan Indonesia, menurut saya perlu kajian dulu dan konsultasi. Saya kira konsultasi dengan DPR sangat penting, karena ini kan keputusan-keputusan yang luar biasa, yang di luar regulasi yang ada, di luar undang-undang. Kalau tidak ada persetujuan dari DPR, ini pasti akan menjadi masalah yang besar. Jadi ini harus dikaji, saya setuju dikonsultasikan, kemudian dibuat naskah akademiknya juga kalau perlu, karena saya kira banyak sekali pakar di Indonesia yang bisa memahami ini, sehingga nanti apa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar pertama untuk kepentingan bangsa Indonesia, kemudian yang kedua untuk perdamaian dunia. Baik, Pak Stanis, ini Bu Nuning juga pertanyaan terakhir mungkin untuk diskusi kita pada sore hari ini. Apa yang kira-kira perlu diantisipasi oleh pemerintah jika situasi gencatan senjata ini akan terus diperpanjang, kita tidak tahu kapan akan perang lagi. Kira-kira apa yang harus jadi pedoman pemerintah untuk menghadapi krisis di hari-hari berikutnya? Pak Stanis dulu mungkin. Ya, kita kan sudah merasakan dampak ekonomi sekarang ya. Dampak ekonomi, saya kira pemerintah harus kebijakan fiskalnya harus memang benar-benar untuk menjadi penopang, terutama untuk masyarakat kelas bawah, supaya mereka tidak terdampak yang paling parah. Mungkin yang seperti BBM, kemudian harga-harga sembako, jangan sampai ini yang menjadi kebutuhan dasar itu menjadi terpuruk dan mereka kesulitan untuk memenuhi dasar kebutuhan hidupnya. Saya kira itu paling penting. Oke, baik. Bu Nuning? Ya, kita ini ya, kalau saya yang utama adalah regulasi. Baik itu untuk keamanan wilayah laut, udara, darat, itu semua harus memiliki regulasi yang tepat. Jadi jangan sampai hak lintas transit, yaitu yang namanya transit passage, itu diabaikan. Nah, lalu kemudian pemenuhan kebutuhan pangan itu juga harus menjadi satu perhatian besar dari pihak pemerintah. Demikian juga kondisi di dalam negeri ini, jangan sampai sudah ada yang namanya perang antar Amerika, Israel dan Iran, lalu kemudian di Indonesia terkena bisa dibilang post-truth ya. Itu yang namanya post-truth itu kan yang benar jadi salah begitu, yang salah jadi benar. Nah, ini kan juga kita harus pahami perang kognitif, perang informasi yang ada di negara kita itu jangan sampai mengadu domba antar warga, antar bangsa ini, sehingga mungkin saja bisa muncul riots gitu loh. Itu harus dihindari sekali karena dengan kondisi penyiapan bahan bakar yang sulit, lalu kemudian bahan pangan otomatis, apalagi sandang gitu ya. Jadi kita harus benar-benar wilayah-wilayah ini tuh menjadi satu atensi yang besar dari pihak pemerintah selain pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan kita. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nuning dan Pak Stanis untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mbak Sasya. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.